Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video ajar mata kuliah buku anak. Topik hari ini kita akan membahas tentang desain karakter. Tujuannya adalah mendesain karakter tokoh-tokoh, baik itu tokoh utama maupun tokoh pendukung dalam proses produksi buku anak. These are our topic outline today's discussion. Yang pertama kita akan membahas riset karakter, 4 aspek visual karakter, dan 2 referensi yang saya ambil. Pertama dari jurnal yang berjudul Studi Ilustrasi Karakter Anak Indonesia untuk rekomendasi pembuatan buku cerita bergambar anak yang ditulis oleh Herlina Kartaatmaja, alumni Magister Desain Universitas Trisakti Jakarta. Dan satu sumber lainnya yaitu dari buku berjudul Picture This: How Pictures Work by Molly Bang. Okay, let's moving on the first topic, riset karakter. Riset dilakukan berdasarkan detail-detail yang sudah diberikan penulis dan editor seperti latar waktu, lokasi, dan yang lebih penting adalah 3 dimensi karakternya dalam bentuk tertulis. Masih ada kemungkinan detail karakter berubah setelah naskah sudah dipegang oleh ilustrator apabila ilustrator memiliki usulan. Namun jika tidak ada perubahan, riset menyeluruh dilakukan berdasarkan data-data yang sudah diberikan. Dari sini kita bisa menganalisis bahwa bagaimana pentingnya sebuah riset dalam proses desain karakter dalam buku cerita bergambar anak itu sendiri. Jadi, ilustrator memiliki kewajiban untuk meriset bagaimana karakternya ini sebelum dia melakukan atau membuat sketsa desain karakter. Nah, riset ini apa yang akan diriset, yang harus diriset? Pertama adalah informasi latar waktu. Ya, latar waktu, apakah cerita ini terjadi di pagi hari, siang, sore, atau malam hari? Lalu lokasinya di mana? Ya, lokasi terjadinya cerita, apakah itu di rumah, indoor, atau outdoor di lapangan bermain, dan seterusnya. Dan juga harus dilihat lokasi atau daerah cerita ini berkembang, ya, atau terjadi, apakah itu di Jawa, di Sumatera, di kota-kota tertentu. Maka ilustrator wajib meriset bagaimana budaya masyarakat setempat dan bagaimana cara mereka berperilaku. Sehingga apa? Ketika Anda membuat gestur, kemudian mendesain atribut seperti pakaian dan juga properti, ya, atau mungkin bentuk rumah misalkan, dan denah rumah. Nah, ini bisa disesuaikan dengan latar tempat terjadinya cerita. Itu sangat penting. Jadi, ilustrator berhak untuk mengeksplorasi dengan imajinasi yang dimiliki, namun juga harus berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan yang lebih penting adalah 3 dimensi karakternya dalam bentuk tertulis. Nah, dari mana profil karakter ini didapat atau informasi ini didapat? Ilustrator bisa mengakses informasi ini dari draft naskah yang dikirimkan oleh penulis. Jadi tahapan awal, penulis itu akan menyusun naskah cerita. Di situ akan dilengkapi juga dengan dimensi karakternya atau deskripsi profil dari karakter itu sendiri. Ya, karakter ini, deskripsi ini mencakup informasi, nama tokoh, usianya, kemudian sifatnya, kelebihan dan kekurangannya, dan informasi detail lainnya. Sehingga ketika ilustrator membaca naskah, cerita, dan juga membaca deskripsi karakter yang sudah ditulis oleh penulis itu sendiri, maka dia akan bisa memahami secara keseluruhan dan bisa merasakan, ya, bisa mengimajinasikan bagaimana cerita ini terjadi. Nah, namun ketika ada detail karakter yang berubah setelah naskah sudah dipegang oleh ilustrator, ya, ini ilustrator bisa memberikan usulan, ya, kepada penulis atau editor visual. Nah, ilustrator apabila ilustrator memiliki jam terbang yang sudah berpengalaman, jam terbang yang tinggi, ya, dia akan
kemungkinan dia akan bisa memberikan masukan-masukan terhadap karakter yang diberikan oleh penulis. Ya, dan ini ada opsi untuk merevisi. Namun, jika tidak ada perubahan, ya, baik itu penulis maupun ilustrator sudah satu visi dan misi, sudah deal, sudah satu framework yang sama, maka selanjutnya riset menyeluruh dilakukan berdasarkan data-data yang sudah diberikan tadi. Ini adalah daftar checklist atau daftar cepat menyangkut detail fisik yang dapat diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan ke depannya. Ilustrator harus menyeleksi atau memeriksa ya bagaimana daftar ini harus benar dan harus ada. Pertama adalah jenis karakter. Tentukan apakah karakter Anda ini berupa manusia, hewan, serangga, makhluk lain atau benda mati yang dirupakan seperti manusia atau istilahnya adalah anthropomorphic. Jadi, hewan, serangga, makhluk lain atau benda mati yang dipersonifikasikan layaknya seperti manusia. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Untuk makhluk hidup ini jika ada. Maka kalau ini karakternya manusia, dia harus jelas gendernya, apakah laki-laki atau perempuan. Jangan sampai bias. Kemudian umur karakternya, usia berapa, kemudian latar waktu, budaya, dan lokasi untuk pembuatan kostum dan atribut yang berhubungan dengan karakter. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini sangat penting untuk diriset. Lalu bagaimana Anda meriset? Akan saya jelaskan berikut ini. Nah, riset atau prasketsa. Tahap pengenalan naskah yang sudah siap dikerjakan, naskah setidaknya 80% sudah jadi, dan plot atau alur cerita sudah final, dengan menyisakan ruang untuk modifikasi jika diperlukan dalam proses. Kedua, penulis dan editor memberikan referensi dan rujukan beserta penjelasan, konsep dasar cerita, dan pengarahan apabila diperlukan. Jadi di sini editor yang dimaksud di sini adalah editor visual ya. Ini yang memfasilitasi komunikasi antara penulis dan juga ilustrator. Sehingga ketiga pihak ini berdiskusi merujuk kepada naskah tersebut akan dijelaskan bagaimana konsep dasar cerita dan arahan-arahan lain yang diperlukan dalam proses diskusi. Sehingga tidak terjadi miss ya. Hal ini untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Contohnya adalah jika tidak ada komunikasi dua arah antara penulis, ilustrator, dan editor visual, maka bisa jadi gambar yang akan dihasilkan ini tidak sesuai dengan naskah dan konsep cerita yang diinginkan oleh penulis maupun editor gitu. Nah, tugas editor di sini adalah membaca instruksi ilustrasi agar dapat mengerti cerita dan agar kemudian menjelaskannya kepada ilustrator. Membaca instruksi penulis ya, maksudnya di sini agar dapat mengerti cerita dan agar kemudian menjelaskannya kepada ilustrator. Setelah naskah dibaca dan dipelajari, ilustrator akan mulai meriset referensi dan rujukan atau acuan visual. Diidentifikasi bagaimana tone ceritanya, atmosfernya, menyusun konsep dan gaya ilustrasi yang cocok dengan konten, jenis buku, dan pembaca sasarannya. Maka semua informasi dan pengetahuan yang Anda dapatkan di mata kuliah buku anak ini sangat penting untuk memperkaya wawasan Anda ketika Anda akan mengeksekusi sebuah desain karakter dan ilustrasi gambar secara keseluruhan. Saya berikan contoh bagaimana cara meriset acuan visual atau referensi gambar. Contoh cerita ini berjudul Legenda Pulau Samosir. Nah, di sini saya ambilkan foto ya. Anda bisa melihat di sini bagaimana melakukan pencarian di Google. Anda bisa membuka Google, kemudian Anda cari di sana bagaimana pakaian adat ya di Pulau Samosir, kemudian baju adat Batak ya, karena di sana adalah etnis dan suku Batak. Nah, bagaimana bajunya, properti yang dipakai ya, seperti ini. Anda bisa mengambil ini sebagai ide untuk eksplorasi gaya gambar.
Nah, hasil sketsa berdasarkan acuan visual tadi dan eksplorasi gaya gambar ya. Setelah mengumpulkan mood board seperti ini dari internet, Anda selanjutnya adalah eksplorasi ide dengan membuat berbagai alternatif sketsa. Ada di sini ada 5 alternatif sketsa desain karakter ya. Ini dibuat oleh Rahmat Dwi Al-Rashi. Ceritanya adalah legenda Pulau Samosir. Di sini ada 3 karakter, ada Toba, Samosir, dan Jelita. Toba ayahnya, Jelita ibunya, kemudian Samosir adalah anaknya. Dan di sini berhasil dibuat 5 alternatif desain karakter ya, yang sangat beragam. Dilihat dari art style-nya juga berbeda-beda, kemudian tetapi yang bisa kita tarik garis merahnya atau benang merahnya adalah bentuk bajunya dan motifnya itu semua sama. Ya, Anda perhatikan. Karena kalau referensi visualnya seperti ini, maka seyogyanya pakaiannya tidak keluar dari pakem-pakem yang telah ada di budaya masyarakat setempat. Ya, jangan sampai di sini masyarakat Sumatera ya, di Danau Toba ini pakaiannya Anda berikan motif batik parang. Wah, itu jelas salah. Ya, batik parang asalnya dari Jawa Tengah begitu, tapi Anda gambarkan di sini sebagai detil dari sarung atau songket dari cerita ini. Maka itu sangat salah. Ya, jadi kreativitas boleh se seluas apapun, tapi tetap ada batasannya. Batasannya adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu tidak boleh dilanggar. Ya. Sehingga karakter Anda ini apa namanya ilmiah begitu, kemudian segala macam entitas dari desain karakter Anda ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Semua elemen desainnya, visualnya, mulai dari motif, warna, bentuk, ini berdasarkan riset, bukan hanya semata-mata mengandalkan imajinasi ilustrator. Sketsa desain karakter ya. Pertama, membuat sketsa desain karakter ini meliputi character history, meliputi nama, umur, jenis kelamin, usia, berat badan atau tinggi badan, sifat, kelebihan, kekurangan, kebiasaan, hubungan antar karakter, dan membuat sketsa emosi, ekspresi, dan gestur. Aspek logika dan ilmu referensi sangat penting dalam mengolah cerita. Ilustrator dapat bertanya, mengajukan saran, dan berdiskusi dengan editor, editor visual, dan penulis jika diperlukan. Pembahasan berikutnya yaitu 4 aspek visual bentuk. Anda bisa bermain bentuk. Anda bisa mengeksplorasi geometri sebagai referensi dasar membuat desain karakter. Ini adalah beberapa bentuk dasar geometris yang dapat Anda gunakan untuk membantu pencarian bentuk karakter. Pertama, bulat. Bulat ini memiliki nilai psikologi yang ramah, suka bermain, dan kekanak-kanakan. Seperti halnya bola yang bergerak memantul atau awan yang terlihat empuk dan melambung. Jika diperhatikan, karakter anak yang ramah dan menggemaskan lebih banyak menggunakan bentuk dasar bulat. Begitu pula penggambaran umum sosok ibu. Ini adalah salah satu contoh desain karakter yang mengadaptasi dari bentuk geometri bulat. Ya, karakter Doraemon dan kawan-kawannya di sini didominasi bentuk bulat seperti wajah, mata, hidung, tangan, semuanya ini rounded atau tidak ada yang tumpul ya, semuanya mayoritas bulat. Nah, seperti ini ya. Cabi istilah lainnya. Karena bentuk bulat itu asosiasikan dengan benda-benda yang dekat dengan anak seperti bola, ya, balon, kemudian awan. Benda-benda ini sangat disukai anak karena anak merasa aman bermain dengan benda tersebut, ya. Karena tidak ada sudut tajam yang bisa membahayakan diri anak.
Geometri kedua adalah segitiga. Bentuk ini mengingatkan pada taring yang tajam, ujung pisau, atau anak panah. Maka secara psikologis, karakter yang mempunyai sudut tajam memberi petunjuk bahwa karakter ini bersifat agresif dan lebih condong menjadi karakter yang dominan licik yang sebaiknya dihindari. Kalau Anda membuat desain karakter tokoh antagonis, maka pas sekali menggunakan bentuk dasar segitiga. Bisa kita lihat contohnya, misalkan karakter penyihir jahat, ya biasanya kita lihat hidungnya lancip, dagunya lancip, atau di film Doraemon tadi ya ada karakter Suneo yang bibirnya digambarkan lancip karena ini menandakan bahwa dia suka bicara, suka sombong. Nah, ada sifat-sifat yang kurang baik ya, yang itu memang ingin ditonjolkan melalui visual dari desain karakter tokoh itu sendiri. Nah, ini adalah contoh desain karakter diambil dari buku berjudul Petualangan Banyu ke Negeri Jauh, diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019. Di sini ada karakter Banyu, yaitu buliran air berbentuk bulat, warna biru dengan ekspresinya yang sayu seperti ini ya. Cerita ini menggambarkan sosok Banyu yang berhati lembut dan sosok yang baik. Ya, ini. Oh, di manakah teman-teman? Mengapa tak ada pohon-pohon di gunung? Siapa yang telah menebangnya? Dia melihat hutan-hutan telah ditebang, ya, dengan perasaan sedih, dengan ekspresi alis ya yang turun seperti ini. Kemudian mulutnya terbuka sedikit menyaksikan pemandangan pohon yang telah ditebang. Ya, di sini ada gunung yang juga berekspresi marah gitu ya, kesal karena hutan menjadi gundul. Bentuk geometri kotak memiliki suatu nilai kestabilan kuat dan statis. Biasanya karakter yang menggunakan bentuk dasar kotak lebih mempunyai sifat pendiam dan tenang. Seringkali bentuk kotak juga digunakan untuk karakter yang mempunyai nilai kekuatan atau keinginan yang kuat. Selain itu, kotak juga dapat ditemukan pada karakter yang sudah memiliki stabilitas hidup, seperti orang yang berumur lanjut. Ini contohnya diambil dari buku Tolong, Aku Terjebak di Dunia Monster. Ya, di sini ada karakter utamanya berupa gorila. Bentuk dasarnya diambil dari geometri kotak. Kadang isi buku tak bisa ditebak dari judulnya. Oh, ini pesta ulang tahun yang menyeramkan, pesta ulang tahun para monster. Di sini kita bisa lihat juga karakter antropomorfik, ya. Ada benda-benda mati, di sini ada huruf, angka yang dihidupkan, layaknya berperilaku seperti manusia. Yang kedua, ciri khas karakter. Bagaimana sih cara agar karakter terlihat stand out atau berbeda dibandingkan dengan pemeran atau tokoh figuran lainnya? Maka caranya adalah kalian bisa tambahkan atribut atau warna khas pada karakter utama sehingga perbedaan antara karakter utama dengan karakter yang lain terlihat jelas. Ini adalah contoh yang salah ya. Ilustrator tidak jeli, tidak tahu prinsip membuat karakter utama ini supaya lebih stand out. Kita lihat di sini. Besok ada pesta budaya Nias, aku dan teman-teman akan pentas menari. Aku, karakter utama di sini itu yang mana? Pembaca akan bingung mengidentifikasi di mana letaknya pemeran aku atau tokoh utama di sini. Apakah anak yang paling kiri, kedua, tiga, atau yang paling kanan? Karena di sini semuanya tinggi badannya sama, bajunya sama, atributnya sama ya, semua memakai warna juga yang berbeda. Yang sama. Warna kulitnya juga sama. Matanya, ekspresinya ya hampir sama. Tuh. Kemudian postur tubuhnya juga semuanya sama, tidak ada yang gendut, kurus, atau tinggi, pendek, semuanya sama. Maka ini bukan contoh yang baik. Nah, ini adalah contoh yang benar. Dalam buku Tia Ingin Seperti Naya, perbedaan setiap karakter di sini sangat jelas terlihat dari atribut
ya, seperti baju dan aksesoris yang dipakai, warna rambut, bentuk rambut, dan gesturnya. Pembaca akan bisa mengikuti perjalanan setiap karakter dari awal buku hingga akhir. Tia adalah gadis yang berambut hitam dan Naya adalah gadis berambut keriting berwarna coklat. Di sini adegannya, teksnya berupa Oma, apa ini ya? Oma Nelly, panggil Naya. Lihat di sini dari gesturnya sudah bisa kita lihat ya karakter atau sifat dari karakter Naya ini. Naya ini adalah anak yang ceria, dilihat dari senyumnya yang sumringah, gesturnya yang sangat ramah, menghampiri neneknya. Sedangkan sebaliknya, Tia, si karakter utama, karakternya cemberut, mengerutkan dahinya, ya, kemudian rambutnya dikuncir kuda seperti ini. Kita bisa melihat, oh, atau kita bisa mengira ya, si Tia ini mungkin anaknya introvert, dia suka mengamati bagaimana Naya ini berinteraksi. Karena dia sepertinya iri ya, dia ingin seperti Naya. Gitu. Di sini sangat jelas perbedaan dari fisik ya, visualnya Tia dan Naya. Dari warna rambut, bentuk rambut, dan seterusnya. Nah, berikutnya, ini sangat penting teman-teman, ciri fenotip anak Indonesia yang tidak boleh diubah. Jadi ketika teman-teman mengilustrasikan cerita yang berlatar lokasi di Indonesia, karakternya adalah anak-anak Indonesia asli, maka hal-hal ini yang tidak boleh Anda rubah, tidak boleh Anda eksplorasi ya karena ingin membuat sesuatu yang wow, yang bagus menurut Anda, tetapi itu salah. Jangan sampai. Apa yang disebut dengan fenotip? Fenotip adalah ciri fisik. Anak Indonesia, ya, itu sebagian besar rasnya adalah Malayan Mongoloid. Ini menjadi mayoritas di Indonesia. Karakternya seperti kita lihat, seperti anak-anak Indonesia pada umumnya, maka dia harus berwarna, rambutnya harus berwarna hitam atau sedikit coklat ya. Tapi mostly rambut mereka berwarna hitam. Meskipun tidak legam bisa kecoklatan karena menyesuaikan dari geografinya ya. Bisa jadi anak nelayan atau anak tepi pantai dia rambutnya tidak hitam pekat melainkan agak pirang kecoklatan karena mereka sering bermain di panas matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah kulit. Warna kulitnya, ya kalau Malayan Mongoloid di anak Indonesia, itu dia sawo matang kuning langsat. Tidak putih pink seperti orang bule Amerika, Eropa, atau Australia. Ya, maka Anda harus sesuaikan tone warna kulitnya. Ya, sesuaikan dengan latar belakangnya. Kalaupun dia etnis Cina, maka itu bisa menyesuaikan. Kemudian warna pupil mata, ya, hitam atau kecoklatan. Jangan memberi warna mata anak Indonesia dengan warna biru atau bahkan hijau, ya. Kecuali kalau itu ada tujuannya, misalkan dia ada khusus itu ya, atau ada memang di Indonesia ada etnis khusus yang etnik tertentu gitu di suatu daerah yang ada di luar Jawa itu warnanya matanya biru gitu ya. Tapi itu kan sangat eh, ceruk sekali ya atau sangat spesifik sekali. Nah, kalau secara umum anak Indonesia seperti ini ya karakteristiknya. Jangan diubah. Kemudian, ciri khas anak usia 7 sampai 9 tahun dari pertumbuhan fisiknya, dia akan mengalami yang namanya pergantian dari gigi susu menjadi gigi dewasa. Maka anak usia di rentang ini gigi serinya akan tampak ompong ya, depannya itu akan terlihat tanggal atau ompong karena gigi susunya ini berganti menjadi gigi dewasa. Nah, kalau gigi seri atau gigi dewasa yang di bagian seri ini sudah tumbuh, maka ukurannya itu lebih besar dibanding gigi susu yang lain. Maka biasanya anak umur segini terlihat punya gigi kelinci, ya. Nah, ini ketika Anda jeli seperti ini ya. Ini menjadi sesuatu yang relate ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Sketsa emosi dan posisi. Pembuatan sketsa karakter biasa melibatkan beragam emosi yang dirasakan karakternya.
dan gestur, termasuk kebiasaan yang membuat karakter itu bisa lebih hidup, ya. Ada gestur-gestur tertentu yang bisa Anda lekatkan menjadi kebiasaan si karakter, ya. Mungkin dia kebiasaan untuk memegang rambut, atau dia kebiasaan untuk memasukkan tangannya ke saku. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah hal yang natural sehingga ini menjadi karakter yang kuat dan akan selalu diingat oleh anak-anak. Karakter yang hidup adalah karakter yang dapat dibayangkan ada dan nyata dalam dunia ceritanya. Maka bagaimana sih Bu untuk menentukan seperti ini? Maka Anda itu harus sering-sering observasi bagaimana tingkah laku anak-anak kecil. Anda punya adik, punya keponakan, ya, punya tetangga yang anak-anak kecil usia dini atau usia sekolah dasar. Anda perhatikan bagaimana cara mereka berperilaku, apa yang mereka mainkan, apa yang mereka sukai saat ini, mainan apa, bagaimana bahasa-bahasa mereka. Ya, sehingga ketika Anda membuat karakter itu berdasarkan hasil observasi Anda sendiri terhadap perilaku anak, bukan semata-mata imajinasi Anda sendiri. Nah, ini adalah sketsa karakter dari Teka-teki Kakek, ya. Di sini digambarkan tokoh utamanya sedang berinteraksi. Dari gesturnya kita lihat dia anak yang periang, yang ceria dengan berbagai ragam ekspresi dari perasaan karakternya. Permainan art style dan warna. Jelas setiap ilustrator punya gaya gambar dan pemilihan warna masing-masing. Dia punya palette color yang menjadi ciri khasnya. Namun sangat penting bagi editor ataupun editor visual untuk mempunyai intuisi dalam memilih ilustrator yang memiliki gaya gambar yang selaras dengan nada cerita. Ya, kalau dalam dunia profesional produksi buku cerita anak, naskah itu kan ditulis oleh penulis yang berbeda dengan ilustrator. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian naskah ini dikirim kepada editor, editor visual akan mencari potensial illustrator mana yang akan bisa mengerjakan gambar dari naskah ini. Oh, saya punya nih referensi gitu ya, kata editor visualnya. Wah, kalau ceritanya seperti ini pas banget nih. Ini digambar sama ilustrator A karena saya pernah melihat portofolionya di Behance. Karakternya itu kuat banget, ekspresif sekali, ya, dan seterusnya. Nah, editor visual merasa cocok, maka langsung dia akan menghubungi si ilustrator A tersebut melalui DM, email, dan link kontak lainnya. Nah, di sini maka saya ingatkan teman-teman sangat penting untuk dengan sering untuk mengupload, ya, desain portofolio kalian di media sosial, Behance, LinkedIn, Instagram, Facebook mungkin, DeviantArt, Shutterstock, dan lain sebagainya. Gunakan semua platform yang ada untuk expose, ya, show off your talent. Karena kalian tidak tahu kapan rezeki itu datang, bisa jadi tiba-tiba Anda menerima email dari sebuah penerbit untuk diberikan kesempatan menggambar ilustrasi sebuah buku cerita, ya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa, ada 4 ya, karakter anak perempuan dengan berbagai macam sifatnya yang bisa kita lihat dari visualnya. Pertama, yang paling kiri kita lihat di sini ada anak perempuan gitu ya, dengan gestur yang seperti ini, menandakan dia ini anaknya energik, sangat aktif, sangat antusias. Dilihat dari binar matanya, ya, kemudian senyum lebar dan rambutnya. Alih-alih ilustrator menggambar rambutnya jatuh ke bahu, tapi tidak, ilustrator menggambarkan rambutnya ini terkibas, ya, terkibas ke arah kanan, menandakan melambangkan dia sangat semangat dan energik. Kita bisa merasakan energinya, ya. Berbeda dengan anak yang nomor 2, dengan outfit seperti ini kita bisa lihat, oh, anak ini cuek nih kayaknya, anak introvert, nggak banyak omong, slowly living, slow living gitu. Kemudian cenderung tomboy ya, dilihat dari pakaiannya, pakai celana pendek dan seterusnya. Ini adalah karakter Tia, ya, dengan aksesoris, pakai kacamata, ya,
kemudian apa namanya, seperti ini gesturnya ya, mulutnya dibuat agak cemberut seperti ini. Kita bisa lihat ya, anaknya ini karakternya seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini sebelah kanan, sama-sama anak perempuannya tapi dia berbeda ya. Pembaca bisa melihat perbedaan sifat ya, karakteristik dari keempat karakternya. Melihat di sini dari rambutnya dengan background pantai kita bisa identifikasi, oh ya, anak gadis ini adalah anak pantai. Dilihat dari warna kulitnya, tanning, kemudian rambutnya kecoklatan seperti yang saya bilang tadi ya, karena mereka sering main di bawah terik matahari. Anaknya berpetualang, ekspresif, dilihat dari matanya, bentuknya, matanya lebar, berbinar, dan senyumnya sangat ceria membaca sebuah surat yang dikirim dari sahabatnya. Nah, ini ya adalah contoh-contoh bagaimana desain karakter itu dibuat oleh seorang ilustrator. Nah, itu teman-teman materi singkat dari desain karakter. Harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan seluruh materi yang disampaikan di video pembelajaran ini dalam rangka untuk membuat sketsa desain karakter. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.